103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan sekarang kita sudah terhubung via sambungan Zoom meeting bersama narasumber kita Mas Fauzan Ferdiansyah, MM, MSI, volunteer psikolog Humanika Consulting. Dan pagi ini kita bakal bahas tentang sharing trik dan tips lolos jalur undangan SNBP dan SPAN PTKIN. Oke, DFM Mania, sebelumnya Nurul sapa dulu untuk Mas Fauzan. Assalamualaikum pagi, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nurul. Apa kabar, Mas Fauzan? Alhamdulillah luar biasa. Oke, ini kita langsung ke pertanyaan aja ya, Mas Heeh. ya. Nanti DFM Mania yang punya pertanyaan bisa langsung kirimkan ke WhatsApp. Seperti biasa di nomor 0811991034. Oke, Mas, ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Mas. Seperti apa sih SNBP dan SPAN PTKIN itu? Silakan, Mas. Oke, untuk SNBP ya dan SPAN PTKIN ini merupakan jalur undangan Mbak ya, jalur undangan masuk perguruan tinggi tanpa tes melalui prestasi. Nah, prestasi di sini adalah eh, raport ya dan beberapa hal-hal lain yang menjadi pertimbangan pihak universitas untuk menerima calon mahasiswanya begitu tanpa melalui tes. Oke, berarti antara SNBP dan juga SPAN PTKIN sebenarnya jalurnya sama, jalurnya prestasi gitu ya, Mas ya. Tapi kalau ngomongin soal jalur masuk perguruan Iya, tinggi, berarti tuh. sebenarnya ini dijalannya antara Januari dan Februari kemarin ya, Mas ya. Tapi mungkin buat DV-Mania bisa diterapkan nih untuk jalur undangan di next semester ya, Mas ya. Berarti tahun depan Iya bisa betul. coba SNBP. Mm-mm. Ya untuk SNBP dan SPAN PTKIN ini di semester 2 ya Mbak ya, di bulan Maret ya start bukanya. Oke, gitu dia DV-Mania. Nah, Kalau dua-duanya jalur undangan atau jalur prestasi, nah bedanya apa nih Mas antara SNBP dan juga SPAN PTKIN? oke, kalau untuk SNBP dia ini di bawah naungan Kemendikbud, Mm-mm. Ristekdikti ya, Ya. di mana universitasnya itu ada ada universitas negeri ya dan politeknik negeri. Itu kalau SPAN PTKIN ini lebih ke perguruan tinggi khusus Islam negeri Mbak, kayak UIN, IAIN, STAIN gitu. Oke oke. Nah, dan itu di bawah Kemenak ya. Hmm. Memang saya pribadi juga kemarin waktu mau masuk perguruan tinggi nyobain nih Mas dua-duanya. Kalau zaman saya dulu namanya Mm-mm, SNMPTN, ya betul. kan? Itu zaman tahun 2018 deh. Nah, untuk Nah, tipikal siswa yang kemungkinan lolos SNBP atau SPAN PTKIN itu seperti apa sih, Mas? mm-mm, Kalau kita lihat dari ya. raportnya mungkin nilainya. Ada kriteria lain nggak, Mas, yang lolos kira-kira? Mm. Nah, kalau untuk kriteria siswa ya Mbak ya, sebenarnya gini, konsepnya semua siswa itu punya peluang yang sama gitu ya, Ya. untuk bisa lolos tembus baik jalur SNBP maupun SPAN PTKIN. Ya, tetapi karena ini memang jalurnya undangan ya, mau jalur rapot atau prestasi gitu ya. Nah, ini siswa ini harus punya strategi yang matang gitu ya. Mhm. Dan ini harus direncanakan dari awal ketika mereka dari kelas 10 ya. Baik itu dia SMA maupun SMK, dia dari kelas 10 itu sudah harus tahu setelah lulus nanti dia mau kemana, mau kuliah, mau kerja atau mau wirausaha gitu ya. Kalau misalkan mereka mau kuliah, ya mereka harus mulai merencanakan tuh ya mau ambil jurusannya apa, mau kuliah di mana, terus harus proaktif cari informasi, jalur masuknya seperti apa, lalu juga eh, tanya ke guru BK, ada nggak alumni di sana ya kan. Terus juga untuk belajarnya pun juga harus konsisten, Mbak, gitu ya. Iya. Kalau siswa ini mau benar-benar masuk lolos untuk jalur undangan. Kenapa? Karena jalur undangan ini benar-benar siswa-siswa terpilih gitu ya dari sekian ratus eh, saingan gitu ya se-Indonesia gitu ya.
dan di dalam sekolah pun juga itu saingannya banyak. Makanya hanya siswa terbaik yang menurut pihak kampus yang layak untuk diterima maka mereka akan lolos seperti itu sih Mbak. Oke. Mas, kalau kita ngomongin strategi nih, Mas, mungkin ada perbedaan Hmm. antara jalur undangan zaman dulu mungkin sama yang terupdate sekarang. Kalau zaman dulu itu kan setiap sekolah diberikan kuota, misalnya berapa persen dari siswanya yang boleh mendaftar jalur undangan. Nah, kalau sekarang ini, Hmm. seperti apa, Mas, rules-nya, aturannya dari sekolah sendiri? Apakah semua berpeluang sama atau memang masih ada persenannya Hmm. yang bisa ikut daftar Oh, SNBP? oke baik Mbak. Gini, untuk persentase kuotanya masih sama ya Mbak ya, seperti zaman Mmm, dulu ya. Untuk dulu kan zaman dulu namanya PMDK ya, PMDK lalu jadi SNMPTN ya, sekarang SNBP ya. Tapi untuk apa ya namanya, untuk sistem yang lainnya sih agak beda. Tapi kalau untuk kuotanya sama ya, di mana itu melihat akreditasi dari sekolah. Kalau misalkan di akreditasi sekolahnya A, maka sekolahnya punya kuota 40%. mhm. Itu 40% dari jumlah siswa seluruh yang ada di sekolah. Nah, kalau misalkan seperti di SMK, misalkan di SMK ada 5 jurusan, ya maka masing-masing jurusan itu ya 40% peluangnya gitu ya siswa yang bisa ikut gitu ya. Iya. Nah, nah disinilah apa ya namanya, kalian nih yang sebagai siswa gitu ya, kalau memang benar-benar mau kuliah gitu ya, coba komunikasikan baik-baik dengan orang tua gitu ya, karena belum tentu orang tua juga setuju ya Mbak ya kalau anaknya mau kuliah gitu ya. Iya. Nah, terus juga kedua juga koordinasi dengan wali kelas dan guru BK, sampaikan keinginan kalian ya, rencana kalian kalian tuh mau apa gitu. Kenapa? Karena eh, dengan guru dan orang tua tahu kamu pengen apa nanti setelah lulus ya. Nah, pada saat kamu menjalani sekolah itu, orang tua, guru, wali kelas Halo? Mhm. akan berusaha bahkan berikan informasi informasi lebih yang mungkin kamu butuhkan seperti itu sih. Oke, oke. Mas, kalau kita ngomongin soal SNBP nih, jalur undangan ya. Ini saya ibaratnya siswa SMA yang mau masuk kuliah. Soalnya kemarin juga saya ngikutin tuh Mas yang SNMPTN, tapi Hmm. ternyata belum rezekinya di situ. Nah, saya mau tanya bagaimana sih Mas tipsnya biar kita tuh lulus? Apa yang harus kita sesuaikan antara nilai kita mungkin dengan kuota kuota nasional atau mungkin Hmm. seperti apa biar lulus gitu Mas, jalur undangan ini? Oke, yang pertama sih Mbak yang paling mendasar ya gitu ya. Yang pertama kita harus tahu dulu paham tentang diri kita gitu ya, baik Mhm. kemampuan kita gitu ya, terus minat kita, terus skill kita apa gitu ya. Itu kita harus tahu dulu. Jangan sampai kita sembarangan pilih jurusan dan kampus. Kenapa? Karena nanti ketika oke, misalkan kamu keterima gitu ya di jurusan itu, tapi kamu nggak suka gitu ya. Nah, makanya jadi nantinya eh, menjalani kuliah pun juga tidak akan maksimal kayak gitu Mbak. Nah, jadi harus ukur diri, kemampuan gitu ya, sadar diri lah gitu ya. Mhm. Misalkan dari kemampuan berhitung itu sejauh mana ya, senang nggak dengan berhitung gitu ya, senang nggak dengan menghafal gitu ya, atau lebih senang dengan yang kegiatan-kegiatan yang belajar itu yang lebih banyak bergerak gitu ya, atau praktek gitu ya. Nah, ini kan terkait juga dengan gaya belajar nih Mbak. Mhm. Nah, habis itu ya siswa ini alangkah baiknya konsultasi gitu ya ke wali kelas, ke guru BK gitu ya, untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai pilihan yang akan dipilih oleh kamu gitu ya. Sehingga apa? Nanti mereka akan memberikan gambaran ya tentang pilihan kamu apakah sudah tepat atau belum. Nah, untuk masalah kuota ya, kuota kursi gitu ya, Iya. yang dibuka oleh masing-masing jurusan gitu ya, itu kan balik lagi kebijakan dari
jurusan dan kampus ya Mbak ya. Itu. Tapi yang jelas kalau untuk jalur undangan biasanya kuotanya memang sedikit Mbak, cuma Hmm. 30% gitu ya. 30 untuk SNMPTN itu dia 40 ya. Nah, terus jalur mandiri itu 30%. Nah, makanya nanti ketika kamu datang ketemu sama guru BK gitu ya, guru BK itu akan menginformasikan kalau kamu minat jurusan ini ya, ini loh jumlah kuotanya sekian gitu ya. Mm-mm. Nah, terus lihat juga nih jumlah peminat tahun sebelumnya. Wah, ternyata jumlah peminatnya 1.000 nih gitu ya. Sedangkan kuotanya cuma dibuka 30. Nah, Iya. ya kan? Kira-kira eh, kalian nih sebagai siswa coba balik lagi ya yang pertama tadi yang saya sampaikan. Coba evaluasi diri, introspeksi diri, ya pahami diri sendiri. Kira-kira eh, punya peluang nggak untuk masuk gitu ya? Mm-mm. Itu karena eh, percuma kita memaksakan masuk, ketika masuk ternyata kita cuma bisa bertahan setahun 2 tahun, terus akhirnya kita di DO gitu ya Mbak ya, Iya, atau kita benar. pindah jurusan kan sayang banget gitu masa depan kita Mm-mm. dipertaruhkan kayak gitu sih Mbak. Oke, berarti Itu. memang sebelum karena ini jalurnya undangan ya Mas ya. Berarti kan kita sebenarnya Mhm. tidak melakukan tes seperti SBMPTN kalau zaman saya dulu. Nah, apa sih Mas yang Ya harus kita betul. persiapkan selain dari nilai raport ya kan atau nilai mata Mhm. pelajaran selama bersekolah? Apakah kita harus aktif di ekskul ataukah kemudian kita harus ngumpulin banyak banget Mhm. sertifikat akademik non akademik atau sertifikat-sertifikat penunjang lainnya Mas? Seperti apa strateginya? Oke, baik Mbak. Nah, gini, yang saya tahu dan saya pahami gitu ya, karena kan memang saya juga dulu kan juga masuk jalur undangan nih Mbak ya, namanya Hmm, PMDK gitu ya. Nah, kalau dulu ya, ini sih flashback ya gitu ya, tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu itu pihak kampus itu mencari mahasiswa, ya calon mahasiswanya hanya pintar secara akademik, gitu akademik ya, ya. hanya melihat dari ya akademik, hanya pure nilai raport gitu ya, Oke. nilai raport yang progres ya dari semester 1 sampai semester 5 gitu ya, Mm, itu grafiknya naik gitu ya. Nah, dan sekarang di SNBP gitu ya, ini yang dilihat itu semua mata pelajaran gitu ya, semua mata pelajaran dan mata pelajaran eh, prasyarat gitu ya, mm, mm. yang menjadi eh, pilihan jurusannya apa. Misalkan gini, dia ambil jurusan farmasi misalkan, Iya. atau ambil kedokteran, gitu ya. Nah, di SNMPP itu kan yang dilihat itu kalau kita bicara nilai dulu ya, gitu ya. Yang kita nilai itu yang dilihat itu semua mata pelajaran yang ada di raport itu ya, dari nomor 1 mata pelajaran sampai nomor terakhir itu yang di raport dari semester 1 sampai semester 5 gitu ya. Terus yang kedua yang dilihat adalah mata mata pelajaran prasyarat eh, dari jurusan itu. Misalkan gini, ambil farmasi, yang dilihat itu adalah matematika dan biologi, Mm, itu ya. Jadi rata-rata dari semua mata pelajaran dan rata-rata dari mata pelajaran prasyaratnya itu, ya. Nah, terus di SMBP juga ya sekarang itu dan tahun kemarin ya kan kita mulainya kan SMBP kan tahun kemarin nih Mbak ya. iya, 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 benar. Kampus itu mencari mahasiswa calon mahasiswanya itu yang tidak hanya pintar secara akademik saja sekarang gitu ya, Mhm. tapi yang eh, yang minat karirnya itu sesuai dengan passionnya Oke. gitu ya. Jadi, dan itu pihak kampus itu tahu gitu ya, dia punya softwarenya gitu ya, punya alatnya untuk menganalisa itu dari eh, nilai-nilai itu ya Mbak ya, dari nilai-nilai rapor sama mata pelajaran yang Mhm. sebagai prasyarat mereka kayak gitu kan. Iya. Tuh. Nah, terus mereka juga melihat juga dari ini anak selama sekolah 3 tahun gitu ya di SMA atau di SMK gitu ya, eh, ini ngapain aja gitu ya selama sekolah gitu ya, apakah cuma pure jadi 100% hanya sebagai siswa gitu ya,
ataukah mereka aktif di kegiatan kemasyarakatan atau pernah jadi volunteer ya Mhm. atau pernah apa sih namanya ikut kegiatan Karang Taruna gitu ya atau ikut organisasi-organisasi pemerintahan gitu ya. Seperti saya punya klien gitu ya, dia di sekolah itu nggak terlalu pintar gitu ya, nggak terlalu pintar gitu ya, tapi dia memang eh, cakap gitu ya untuk di bidang skillnya, karena kan dia kan SMP nih Mbak, klien saya gitu Mhm, ya. iya. Nah, tapi dia ini aktif gitu ya, dia ikut kepanitiaan di organisasi kepemerintahan. Contoh waktu itu ada lomba dari apa namanya dari Bintara Polisi ya. Iya. Dia ikut dia hanya sebagai dia hanya sebagai seksi keamanan loh Mbak, Mhm. ya kan. Terus klien saya yang lain ikut hanya sebagai peserta lomba gitu ya, tapi dia nggak menang gitu ya, peserta lomba tari gitu ya, tingkat kota, tingkat nasional gitu ya. Oke, oke. Dan memang klien saya ini banyak aktivitas-aktivitas yang diikutin dan dia punya sertifikat dan dia diupload itu di websitenya apa namanya di SMPMB gitu ya. Mmm, Nah, secara nilai memang klien saya ini kalau saya lihat dengan nilai-nilai siswa yang lain ini memang tidak terlalu tinggi gitu ya. Gitu. Karena kan memang SMK ini kan lebih lebih peruntukan kan buat buat bekerja gitu ya Mbak ya. iya. Tapi alhamdulillah gitu ya. Nah, klien saya banyak yang lolos gitu untuk jalur undangannya kayak gitu. Oke, berarti dari penjelasan Mas Fauzan sebenarnya bukan hanya dari prestasi akademik, tapi juga termasuk keaktifan dan juga non-akademik yang bisa dibaca sistem ya. Sekarang kalau SNBP itu berarti kita ngupload-nya dalam Betul. bentuk dibuktikan dengan sertifikat, seperti itu ya, Mas, ya? Iya, dan bahkan ini Mbak ya, saya sharing ya, ada salah satu teknik negeri gitu ya, saya Mhm, sensor ya Mbak ya namanya gitu ya. Mereka itu eh, ketika ada calon mahasiswanya memilih dia gitu ya, dengan nilai dia standar gitu ya, atau pas-pasan gitu, tapi dia punya sertifikat juara gitu ya, itu mhm. menjadi suatu hal yang istimewa bagi pihak kampus. Oke. Dan itu punya apa ya namanya, ibaratnya nanti dia misalkan rata-ratanya misalkan 85 nih misalkan gitu ya. Karena dia punya sertifikat juara gitu ya atau sertifikat lomba gitu ya yang tingkatnya nasional, provinsi, kota, internasional gitu ya walaupun nggak menang, itu bisa nambah nilai rata-rata yang dia punya gitu. Mas Fauzan, ini ada pertanyaan dari via WhatsApp. Ini aku bacain ya, Mas, ya. Nih, selamat pagi Mas, Mbak. Aku Dila di Bidara Cina. Mau tanya, kalau SPAN PTKIN itu apakah harus siswa dari sekolah di bawah Kementerian Agama seperti Madrasah Aliyah atau sekolah umum pun boleh daftar? Kalau misalkan sekolah umum boleh daftar, seperti apa peluangnya? Apakah sama dengan sekolah agama? Gitu. Silakan Mas. Oke, ini pertanyaannya menarik ya Mbak ya. Iya. Sama seperti yang saya pertanyakan ya. Jadi gini, SPAN PT SPAN PTKIN ini kan memang di bawah Kemenak ya, di Hmm. mana memang jumlah peminatnya itu yang paling banyak itu adalah dari sekolah-sekolah Islam ya, Iya. gitu sekolah-sekolah Islam mau negeri maupun swasta. Memang jumlah peminatnya. Mhm. Tapi kalau untuk sekolah umum ya SMA, SMK itu memang peminatnya sedikit. Kenapa? Karena memang di SPAN PTKIN ini jurusannya jurusannya itu yang tersedia itu lebih banyak mengarah kepada keagamaan dan pendidikan. Oke. Makanya kalau kita lihat gitu ya dari jumlah peminatnya gitu ya, sebenarnya peluang besar untuk bisa lolos itu ada di SPAN PTKIN ya, Mhm, mhm. baik itu mau sekolah umum maupun SMK. Kenapa? Karena memang anak-anak zaman sekarang ya Mbak ya, kalau disarankan gitu ya, ya kamu coba masuk kampus ini nih eh, yang berbau Islam gitu ya, atau berbau agama lain gitu ya, misalkan dia Mhm. misalkan non Islam ya, misalkan gitu kan.
Enggak ah, nggak mau, kenapa? Ntar ada inilah, ada itulah segala macam. Padahal kan apa ya Mbak, yang namanya sekolah sekolah apa namanya yang namanya kampus bernuansa agama ya pasti akan belajar tentang agama ya. Tapi tidak setiap semester gitu Iya. ya. Nah, Benar. pasti hanya di semester 1 dan semester 2 ya. Untuk apa? Untuk penguatan karakter sehingga menjadi ciri khas. Oh iya, itu memang ketika mereka lulus ya, oh memang itu karakter, memang kelihatan kok lulusan dari UIN misalkan ya, lulusan dari IAIN atau STAIN gitu ya. Iya. Gitu. Makanya peluang besar banget deh kalau anak-anak SMA, SMK kalau memang mau ke SPAN PTKIN. Kenapa? Di SPAN PTKIN ini mereka tidak eh, begitu melihat nilai ya Mbak ya Mm-mm. untuk jalur masuknya gitu ya. Tapi memang baik SNBP maupun SPAN PTKIN ya mereka pasti eh, akan melihat salah satu pertimbangannya adalah track record alumni yang sudah keterima di kampus itu. Oke, Gitu. berarti dari penjelasan Mas Fauzan tadi aku boleh simpulin kalau misalkan mau dia anak umum, katakan SMA, SMK dan juga anak madrasah aliyah misal gitu untuk peluang lulus di SPAN PTKIN itu sama begitu ya Mas ya? Sama, betul. Sama ya. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi nih Mas. Mhm. Oke, ini dari Denis di Bintaro. Mas, aku punya pengalaman tahun kemarin tidak lulus jalur undangan dan itu aku merasa upset banget, maksudnya down, sedih banget. Karena menurut dia itu salah satu jalur yang memungkinkan untuk lulus karena secara akademik atau tes mungkin dia kurang begitu, Mas. Gimana caranya untuk move on dari hal itu? Karena sampai sekarang pun saya belum berkuliah, Kak, gitu. Silakan, Mas. Oke, baik. Nah, kalau ini yang dialami oleh Mas Denis ya namanya ya. Iya. Ya, yang dialami oleh Mas Denis ini sebenarnya juga banyak juga ya Mbak ya dialami oleh lulusan-lulusan sekolah gitu ya, tingkat menengah gitu ya, Mhm. menengah atas atau kejuruan ya ketika mereka tidak keterima eh, mereka jadi down gitu ya. Karena memang anak-anak yang mau kuliah itu mereka menggantungkan harapannya begitu besar ke jalur undangan. Iya. Karena mereka sadar gitu ya dengan kesibukan mereka sebagai pelajar di kelas 12 itu yang sangat crowded ya, sehingga mau nggak mau ya harapannya pada jalur undangan gitu ya. Nah, ketika gagal ya jalur undangan ya nggak usah diambil pusing karena memang kita harus ingat setiap orang itu punya rezekinya masing-masing gitu Iya. ya. Terus yang kedua, eh, ibaratnya kan ketika kamu mau masuk ke perguruan tinggi negeri, mau jalur undangan itu kan ibaratnya eh, kita mau ke rumah gitu ya. Mm-mm. Nah, mungkin kita juga pernah dengar ya Mbak ya, banyak gitu ya di tingkat kita sering dengar, banyak jalan menuju Roma gitu Iya, ya. iya, benar. Sama sama halnya juga dengan ketika kita mau kuliah di negeri ya. Ketika memang jalur undangan SNBP maupun SPAN PTKN itu kita gagal ya, sebenarnya masih ada loh Mbak jalur undangan lainnya gitu ya. Mm-mm. Tapi eh, kalau saya sih nyebutnya eh, jalur undangan mandiri gitu ya, atau jalur undangan khusus ya. Iya. Karena apa? Kalau SMBP, SPAN, PTK ini kan jalur undangan reguler gitu ya. Karena ini kan di Mm-mm. awal nih ya kuotanya 30%. Nah, kalau jalur undangan eh, mandiri ya itu bisa juga masuk gitu ya tanpa tes ya. Mm-mm. Tapi memang apa ya namanya? eh bener jadi bener-bener eh, disaring banget gitu ya Mbak ya sama pihak kampus gitu ya di jalur mandiri yang undangan ini ya. Contoh, ketika kamu ternyata secara peringkat siswa ya, secara paralel gitu ya, peringkat dalam sekolah gitu ya, ternyata kamu peringkat dua nih ya dari Mm-mm. misalkan dari jurusan kamu misalkan dari 100 orang misalkan. Nah, itu kan sesuatu yang istimewa gitu ya. Iya. Kenapa? Karena kamu lebih unggul
ya daripada siswa-siswa yang lain yang satu jurusan dengan kamu. Iya. Nah, itu bisa kamu pakai gitu ya untuk jalur undangan yang mandiri. Nah, atau kamu punya prestasi pernah sebagai atlet kamu menang gitu ya, itu bisa dipakai ya. Dan itu Mm. mereka mereka nutup mata ya gitu ya istilahnya ya. Eh, tapi walaupun walaupun nutup mata tapi tidak sepenuhnya gitu ya. Ya tutup mata sebelah gitu ya ketika nilaimu kurang tapi satu sisi kamu punya prestasi di non akademik gitu sih Mbak. Oke. Mas Fauzan, ini juga sebelum aku lupa nih, aku mau tanyain juga Ya, nih mewakili pendengar Mangga. mungkin, tapi singkat aja penjelasannya Mas, gimana caranya ikutan atau daftar SNBP ataupun SPAN PTKIN, alurnya dari mana dulu terus kemana gitu, silakan Mas. Hmm, oke. Untuk jalur pendaftaran SNBP dan SPAN PTKIN ya Mm-mm. itu eh, apa namanya kita bisa daftar gitu ya. Kita bisa daftar di website SNPMB untuk daftar jalur undangan SNBP, di Oke. mana kita harus bikin akunnya ya. Hmm. Kita harus bikin akunnya dulu ya. Lalu kita lapor ke guru BK ya. Bu, saya mau kuliah jalur undangan, saya sudah daftar, bikin akun, gitu kan. Iya, Nah, nah, terus kalau untuk SPAN PTKIN, sama Mbak, harus bikin akun, akun. ya daftar akun, ya di websitenya SPAN PTKIN. Mm-mm. Alamat websitenya beda ya, antara SNBP, ya SNPMB untuk SNBP dengan SPAN PTKIN itu link websitenya berbeda, ya. Oke. Nah, terus guru BK kamu pasti ya itu nanti akan melakukan yang namanya pemeringkatan siswa ya, Hmm. pemeringkatan siswa untuk SNBP ya. Kenapa? Karena sekolah punya kuota ya, berdasarkan akreditasi yang saya bilang tadi ya Mbak ya. Kalau Iya. akreditasi sekolahnya A maka 1% gitu ya. Hmm. Nah, semua siswa pasti akan diikutsertakan, akan didata nilainya oleh guru BK semuanya gitu ya. Misalkan ada 500 siswa, nah 500 siswa itu nilainya akan diinput eh, di Excel gitu ya oleh guru Terus di BK-nya ranking. dulu. Ya di ranking betul Mbak, di Mm-mm. ranking. Oke. Nah, kira-kira eh, eh, misalkan si A yang mau ikut yang awalnya itu ya pasti guru BK-nya akan konfirmasi, maaf ya nak, secara pemeringkatan paralel gitu ya, nilai kamu dan peringkat kamu nih sudah di luar dari kuota sekolah gitu ya. Oke. Jadi mohon maaf belum bisa ikut gitu ya. Nah, seperti itu sih Mbak. Oke, Nah, berarti kalau SPAN PTKIN, mm-mm. nah kalau untuk SPAN PTKIN setahu saya ya yang saya alami gitu ya, itu tidak ada batasan kuota. Semua boleh ikut berarti. Ya, semua punya ruang. Makanya ketika di sekolah kamu sama sekali nggak ada yang mau ikut SPAN PTKIN, Mm-mm. tapi kamu sendiri yang ikut nih, ya itu Mm-mm. peluang besar banget kamu lolos. Oke, seperti itu ya Devemania. Dari semua pembahasan kita dari awal tadi yang aku tangkap penjelasan Mas Fauzan, karena ini memang jalur undangan, jalur prestasi, jadi Devemania semua pendengar kita harus mempersiapkan nih dari awal masuk sekolah, baik itu nilai rapot, akademik maupun non-akademiknya. Terus juga yang kedua harus bisa membaca peluang ya Mas ya, tadi ya. Kita baca dulu kemampuan kita, terus juga kuota yang akan diterima seberapa banyaknya, seperti itu. Jadi harus bisa membaca peluang. Dan yang ketiga, yang terakhir menurut aku tadi dari penjelasan Mas Fauzan, kita harus aktif mencari informasi. Benar ya Mas ya? Harus Betul banget rajin-rajin itu Mbak. tanya pada guru BK, alurnya seperti apa, sistemnya seperti apa. Oke Mas, terakhir singkat aja mungkin closing statement bisa jadi penyemangat juga nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin tahun depan mau masuk kuliah. Silakan Mas. Oke, bagi kalian yang gagal dalam jalur undangan ya, don't worry, be happy, tetap semangat ya, karena yang namanya kegagalan itu adalah apa namanya kunci kesuksesan yang tertunda ya. Oke. Dan ketika kamu gagal dalam jalur undangan, belum tentu hidup kamu akan berakhir. Dan masih banyak waktu kesempatan kamu
untuk menjadi sukses ya dengan berkuliah gitu ya di tempat lain yang mungkin itu tempat terbaik buat kamu. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Fauzan Ferdiansyah, MM, MSI, Volunteer Psikolog Humanika Consulting untuk waktunya sharing bareng kita di studio DFM ya Mas ya. Oke, siap Mbak. Terima kasih Mungkin juga. next kita bisa ketemu lagi dengan tema-tema yang lain ya Mas ya. Oke, siap. Tentu dong. Oke, DFM Mania juga yang udah pantengin kita, terima kasih. Nanti yang ketinggalan videonya kita post di YouTube di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Oke Mas, kita pamit ya Mas ya. Akhirnya Oke, Nurul dan siap juga Mbak. Mas Fauzan pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.